wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alim ulama, guru-guru agama, para habaib, wabil khusus tamu kita yang mulia Al-Habib Haidar bin Muhammad As-Saddaf. Beliau berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini beliau kembali berhadir safari dakwah atau kunjungan dakwah ke tempat kita ini, ke kampung kita ini, ke daerah kita ini, ke majelis kita ini. Mudah-mudahan dengan kedatangan cucu atau zuriat baginda Nabi Muhammad SAW, kampung kita bertambah berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang selalu hadir di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat baginda Nabi Muhammad SAW dan dengan berkat bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, dan dengan berkat banyaknya salawat yang dibaca di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua, sampai pada malam hari yang ketiga, malam ketiga daripada bulan Rabiul Awal yang mulia ini. Alhamdulillah, Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk kembali hadir di dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, amin. Disehatkan badan oleh Allah, amin. Dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita tetap melanjutkan pengajian kita, cuman yang membacakan kitab insyaallah Al-Habib Haidar bin Muhammad As-Saddaf, dan kebetulan kita malam ini biasanya membaca kitab fikih bab muamalah, jadi bab mengenai jual beli. Malam hari ini judulnya adalah Al-Aqidan wa Syurutul Mabi'. Syurutul Aqidaini wa Syurutul Mabi'. Syarat-syarat pembeli dan penjual. Dan juga mabi'. Mabi' ini apa? Mabi' ini adalah barang dagangan. Barang yang kita jual, barang yang kita beli, ada syaratnya. Tidak semua barang boleh kita jual, tidak semua barang yang boleh kita beli. Jadi amunnya barangnya itu haram, kada boleh dijual, lalu kita jual, maka
duit yang kita hasilkan itu adalah duit yang haram. Ketika duit tadi dibelikan makanan, kemudian kita makan, maka masuklah makanan ataupun tumbuhlah darah daging daripada yang haram ada di dalam diri. Nabi bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bi. Setiap daging tumbuh dari perkara yang haram, api neraka yang pantas membakarnya. Kemudian kita di bulan Maulid ini dituntut untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendekatkan diri kita kepada Rasulullah tidak menyuruh orang yang di pasar berhenti untuk berjual beli. Ada orang yang bahuma berhenti untuk bahuma. Ada orang yang di pegawai jangan lagi jadi pegawai. Ada. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan dan menjelaskan apabila kita tahu ilmunya, maka seseorang yang jual beli di pasar, maka setiap hari dia akan semakin dekat dengan Allah, dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, asalkan tahu ilmunya. Bacaannya aja, kita lah bermodal 5.000, tulak ke pasar, untung 3 juta. Yalah, soal latihan bermodal 5.000, tulak ke pasar tungging, untung 3 juta. Amunnya kada tahu ilmunya, kada dapat duit 3 juta, kada dapat keuntungan 3 juta. Tapi mun tahu ilmunya, kita tulak ke pasar bermodal 5.000, nukar marning, ya lah cukupnya. Nah, tapi dapat keuntungan 3 juta. Ujar Nabi, man dakhala suq, barang siapa masuk pasar, faqala, dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah akan mencatat baginya alfi hasanah, 1 juta kebaikan. Kemudian mengampuni 1 juta dosa dan mengangkat 1 juta derajat. Walaupun di pasar, tapi bertambah dekat dengan Allah, bertambah dekat dengan baginda Rasulullah. Al-bayyi'ani, ujar Nabi, pembeli dan penjual, selama dia tawar menawar, apabila pembelinya jujur dan dua penjual jujur, maka burika lahuma fi bai'ihima, Allah memberikan keberkahan pada jual belinya. Harta, duit yang diambil oleh penjual diberkahi oleh Allah. Barang yang diambil oleh pembeli, yang dibawa pulang oleh pembeli juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in katama wa kadzdzaba, tetapi kalaunya dia itu berdusta, bersumpah, biasa memayukan barangnya, maka Allah akan hilangkan semua keberkahannya. Jadi bujur nang membeli ini bujur juga. Ini ke pasar kada bujur, kada hendak menukar, kada ke pasar Arba, singgah di kisah anak nukar buah nih, singgah di tukang rambutan, marasai seigi. Itu aja kak, pindah sudah pulang marasai, pulang seigi, sampai tak keliling pasar Arba, kanyang makan rambutan buit. Ini karena kada jujur, kada hendak menukar. Maka insya Allah kita akan mendengarkan langsung apa syarat-syaratnya al-aqidah ini, penjual dan pembeli, kemudian ditambah syarat barang yang diperjualbelikan. Kepada Al-Habib Haidar bin Muhammad As-Segaf, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير النفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Yang saya hormati para alim, para ulama, para guru, wabil khusus Al-Akh Ustadz Miftah Fauzi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bisa membimbing kita semuanya dan juga kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini untuk berzikir, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita semuanya terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqamahan. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kitab fikih bab tentang muamalah atau tentang bagaimana kita bermuamalah di dalam jual beli, yang mana tadi sudah disampaikan di pembukaan tadi oleh Ustaz Miftah. Karena memang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Orang yang dia menginginkan dunia harus tahu ilmunya. Orang dia mau menginginkan akhirat harus tahu ilmunya juga. Seperti kita sekarang pengen termasuk dari hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi disebutkan, pengen diberkahi, makanya kita harus tahu ilmunya. Segala sesuatu ini kalau kita pengen mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, diterima amal kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus segala sesuatu dengan ilmu ini. Nah, makanya pada malam hari ini kita meneruskan kajian yang biasa dikaji di sini tentang bab muamalah. Yang selanjutnya adalah kita membahas tentang syurutul aqidaini, syarat-syarat dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad ini siapa? Pembeli dan penjual. Nah, jadi siapa yang bisa dianggap dia itu seorang pembeli atau dia itu dianggap oleh syariat sebagai orang penjual? Maka yang diperbolehkan adalah yang pertama itlaqut tasarruf. Orang ini diberi izin oleh syariat. Yang pertama itlaqut tasarruf. Orang ini diberi izin oleh syariat untuk bisa mentransaksikan apa yang dia miliki. Entah itu uang, entah itu barang. Gak ada larangan syariat kepada orang yang dia sudah diizinkan untuk bertransaksi. Ya. Seperti apa contohnya orang yang tidak diperbolehkan? Walaupun dia ibaratnya punya uang tapi tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah seperti anak kecil misalnya, yang belum balik.
Anak kecil ini belum balik, umur 5 tahun, umur 4 tahun, atau umur 6 tahun, atau umur 7 tahun. Dia datang ke warung, ke toko untuk beli barang, maka ini tidak diperbolehkan. Atau sebaliknya, seorang penjualnya anak kecil misalkan, tuntutan dari orang tua misalkan, melihat mungkin kurang kurang bantuan di tokonya atau di warungnya, kemudian anaknya sendiri disuruh jaga toko, atau anaknya sendiri ini disuruh jaga warung, padahal dia bukan orang yang itlaq tasarruf, yang tidak diperbolehkan atau yang tidak diizinkan oleh syariat untuk bertransaksi. Nah, maka orang-orang yang tidak diperbolehkan ini, kalau dia membeli atau dia menjual, maka tidak diperbolehkan oleh syariat. Kalau tidak diperbolehkan kemudian dia maksa, maka jual belinya fasad atau rusak, nggak sah. Makanya orang yang diizinkan untuk bertransaksi ini harus orang yang sudah balik, orang yang dia berakal. Berakal ini bagaimana? Berakal ini, akal yang dia miliki ini sehat, bukan seperti orang gila, bukan seperti orang yang sedang mabuk misalkan, atau orang yang lagi tidur. Apa di sini bahasanya? Kalau di sana ngelindur. Guring. Orang tidur itu kan dia ngelindur. Oh, ngelindur. Mengigau. Nah, mengigau, ya. Atau orang ngigaunya beli barang misalkan ke toko. Atau sebaliknya, karena dia sehari-hari di toko, dia sehari-hari terus-terusan di pasar, akhirnya sampai tertidur pun dia mengigau sedang menjual barang. Nah, ini juga tidak diperbolehkan atau tidak sah kalau dia mau menjual atau membeli barang. Kemudian siapa lagi? Kemudian yang diperbolehkan atau yang termasuk yang diizinkan oleh syariat ini adalah an yakuna rasyidaini. Orang ini betul-betul ngerti. Betul-betul ngerti. Ngerti di sini maksudnya bagaimana? Ngerti di sini nih, dia kalau punya uang ini nggak boros, nggak apa segala sesuatu dibeli. Artinya dia tahu kebutuhan dia yang harus dibeli apa. Atau kalau sebaliknya, orang yang sifah itu seperti orang yang bodoh atau orang idiot. Dia ini nggak ngerti tentang jual beli, nggak tahu dia harus gimana. Atau orang yang dia nggak mau beli ini, dibeli aja semua. Atau dijualnya, dia barang-barang yang ada di rumahnya dia jual semua dengan tanpa dia berpikir. Maka ini tidak diperbolehkan. Tapi kalau mereka mau jual beli bagaimana? Seperti anak kecil, atau orang gila, atau orang yang memang dia idiot atau bodoh. Bodoh di sini bukan bodoh apa ya? Apa bahasanya itu kalau di sini? Seperti apa? Miring sebelah kalau. Miring sebelah. Akhirnya ada gila beneran. Ya, enggak terlalu gila. Setengah gila. Kurang. Iya. Kalau orang Majalengka bilang kurang sesendok. Jadi orang-orang seperti ini, dia pengen apa? Sebetulnya dia pengen beli, pengen jual. Terus bagaimana caranya supaya diperbolehkan? Maka harus ada orang atau walinya. Wali itu siapa? Wali itu bisa orang tuanya. Jadi nanti yang membelanjakan orang tuanya untuk anaknya. Atau walinya si orang gila ini. Ya, misalkan dia sudah sudah nggak punya baju, sudah nggak punya apa-apa, tapi si orang gila ini masih ada keluarganya misalkan, atau orang yang memang sebetulnya si orang gila ini
punya uang, tapi uangnya ini dititipkan ada yang megangnya gitu. Nah, maka ketika seorang gila ini pengen ini dan itu, maka orang gila ini bisa asalkan walinya atau orang yang megang uangnya ini yang bertransaksi tersebut. Begitu juga orang yang tadi, ya, orang yang idiot tadi. Nah, dia kalau megang uang, atau ibarat orang yang dia idiot, orang yang setengah gila ini, kalau dia punya teman, pasti teman-temannya bakal meminta uang tersebut karena dia nggak ngerti uangnya yang dikasihkan. Nah, maka bagaimana kalau dia pengen bermuamalah atau dia pengen beli sesuatu? Ya walinya. Ya, nanti wali yang megang uangnya, yang mengendalikan uang semua, walinya ini. Nah, begitu juga ketika dia pengen jual beli, ketika dia pengen menjual barang. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kedua syaratnya adalah adamul ikrah bi ghairi haq. Ya. Adamul ikrah bi ghairi haq. Ketika menjual atau ketika membeli itu enggak ada paksaan sama sekali. Yang memang enggak ada hak. Ya. Memang keinginan dia, saya pengen beli misalkan barang seperti apa, misalkan saya mau beli anggur, saya mau beli jeruk, atau saya mau beli HP, atau saya mau beli motor dan semisalnya, pokoknya membeli barang. Saya ketika mau membeli ini betul-betul ya saya pengen membeli karena saya butuh, bukan ada paksaan dari temannya atau dari kawannya, dari saudara misalkan dipaksa. Tapi memang betul-betul dia dalam hatinya menginginkan barang tersebut. Atau begitu juga ketika menjual. Dia ketika menjual barangnya karena memang dia sehari-harinya orang jualan. Ya. Bukan yang dia tiba-tiba dipaksa oleh seseorang, jual nggak barang kamu. Kalau enggak nanti kamu gini-gini misalkan. Ini nggak sah. Ya. Tapi ada yang diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan, seseorang ini menjual dipaksa. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang sudah terlilit hutang. Misalkan si A ini punya hutang kepada si B. Nah, tapi si A ini nggak bayar-bayar sudah bertahun-tahun. Padahal dia janjinya sebulan 2 bulan misalkan. Tapi sudah jatuh tempo, bahkan sudah bertahun-tahun nggak bayar-bayar. Maka si B ini boleh lapor ke hakim. Lapor ke hakim untuk apa? Untuk memaksa si A ini menjual barangnya agar dari hasil penjualannya ini bisa dibayarkan hutang. Ini dipaksaan di dalam hal ini boleh. Atau dalam gambaran lain boleh hakim itu memaksa seseorang untuk menjual barangnya. Seperti apa contohnya? Seperti misal di Indonesia ini biasa, kalau kayak beberapa tahun ke belakang itu minyak susah. Di sini ngalamin minyak susah. Minyak goreng. Oh iya. Nah, seperti minyak goreng ini susah. Padahal ternyata ada beberapa orang yang dia memang sengaja menimbun. Ya, ditimbun supaya apa? Supaya nanti harganya kan naik. Nah, hakim boleh memaksa orang yang menimbun ini untuk menjual barangnya. Karena apa? Karena memang yang pertama hal seperti ini dilarang oleh syariat. Ya. Jadi sedikit saya membahas keluar dari pembahasan kita. Jadi kalau kita sengaja mengumpulkan barang supaya apa? Supaya nanti suatu hari nanti ini dijual mahal, ditimbun berhari-hari atau berbulan-bulan supaya nanti harganya naik, ini hukumnya haram. Ya. Nah, ini hukumnya haram, maka bagi hakim boleh memaksa orang tersebut untuk menjual
barangnya. Ya. Atau seperti ada lagi, dia memang nggak menimbun, ya, dia nggak menimbun, tapi memang dia ini masya Allah juragan beras misalkan. Berasnya ini dia punya puluhan ton, tapi dia memang bukan seorang penjual atau pembeli beras. Nah, terus tiba-tiba pada suatu hari di kampungnya ini kesusahan beras. Nah, si orang-orang di kampung ini susah mau nyari beras ke sana ke sini, maka akhirnya orang-orang ini lapor ke hakim. Wahai hakim, saya melihat fulan ini kok dia kayaknya di gudang berasnya ini dia punya puluhan ton. Bisa nggak kalau engkau memaksa orang tersebut untuk menjual? Nah, maka hakim kemudian memaksa orang ini untuk menjual menjual beras tadi, maka diperbolehkan, tapi syaratnya satu, asalkan dalam 1 tahun itu orang yang punya beras ini akan tercukupi keluarganya. Dalam setahun ya, dalam setahun itu tercukupi. Contoh, misal orang ini biasa dalam setahun ini dia cuma butuh 1 ton untuk dia dan keluarganya misalkan. Sedangkan dia punya berapa? Dia bahkan punya 10 ton, maka yang 9 ton ini boleh boleh hakim memaksa untuk menjual. Tapi kalau orang ini cuma punya 900 kilo atau 9 kintal, nah, maka orang ini tidak boleh dipaksa oleh hakim. Kalau seandainya hakim memaksa, maka tidak sah. Nah, ini yang kedua adalah tidak boleh ada paksaan ketika menjual atau ketika membeli. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Islamu man yushtara lahu nahwu mushafin aw muslimun aw murtadun la ya'tiqu alaih. Nah, yang ketiga adalah harus orang yang beragama Islam. Harus orang yang beragama Islam, atau barang yang akan dijual ini harus kepada orang Muslim. Tapi ini hanya di beberapa keadaan saja, enggak di semua keadaan. Ya, seperti contoh apa? Seperti contoh, saya misalkan orang yang jual beli Al-Quran, atau jual beli buku maulid misalkan, atau ini saya jual beli buku hadis, atau saya jual beli alat-alat untuk sholat misalkan, seperti baju koko atau seperti sarung, pokoknya yang ada hubungannya dengan Islam, maka kita tidak boleh menjualnya kepada orang selain Islam. Seperti Quran misalkan, kita dijual ke siapa? Kita jual kepada orang kafir. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena ditakutkan orang kafir ini melecehkan itu Quran. Atau ditakutkan orang kafir ini malah menghinakan Quran tersebut. Atau ditakutkan orang kafir ini malah menghinakan hadis atau kitab-kitab ilmu yang kita jual ini. Makanya di sini tidak diperbolehkan. Ya. Atau di sini misalnya seperti abd atau hamba sahaya yang muslim. Ini nggak usah kita bahas karena zaman sekarang udah nggak ada lagi masalah masalah hamba sahaya ini. Kita lanjut ke yang nomor 4. Adamu hirabatin man yushtara lahu iddatu harb. Nah, yang selanjutnya, kita tidak boleh menjual alat-alat perang kepada musuh kita, ya, atau kepada siapapun yang mana dia ini kategorinya adalah orang yang bukan muslim. Seperti contoh,
kita menjual barang, atau kita ini orang yang jual beli pisau atau jual beli pedang, tapi kita menjualnya kepada orang kafir, atau kita menjualnya kepada orang yang dia ini akan menggunakan pedang tersebut untuk bermaksiat. Untuk bermaksiat ini maksudnya gimana? Untuk membunuh misalkan, atau digunakan kepada orang kafir, ternyata orang kafir itu memusuhi kita, atau kita menjual, atau di dalam sebagian kitab dikatakan pokoknya kita menjual apapun yang mana barang tersebut akan digunakan oleh orang tersebut untuk membahayakan. Seperti kita menjual pisau kepada siapa? Kepada maling misalkan, atau kepada begal. Nah, maka kita ketika jual belinya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kita tahu pisau itu akan digunakan oleh si pembeli ini untuk mengancam nyawa orang lain. Nah, maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang selanjutnya pembahasan syurutul ma'qud alaih atau syurutul mabi'. Syarat-syarat barang yang diperbolehkan untuk dijual atau untuk dibeli ini apa saja? Maka di sini syaratnya ada 5. Yang pertama ayakuna tahiran. Yang pertama, barang yang kita jual ini harus suci. Harus suci. Kita menjual apapun harus suci. Seperti apa? Seperti contoh misal kita menjual HP, kita menjual buah-buahan, kita menjual makanan, kita menjual minuman, semua harus suci. Gak boleh sesuatu yang najis atau yang terkena najis. Seperti apa contohnya yang najis itu? Nah, seperti kalau di kita ini ada seperti pupuk kandang. Di sini menggunakan pupuk kandang nggak? Ya, pupuk yang dari apa? Dari kotoran hewan. Ini hukumnya kan najis, bukan sesuatu yang suci. Maka ini bagaimana cara jual belinya? Maka kata para ulama, khusus sesuatu yang najis atau sesuatu yang tidak suci itu ada namanya akad lain, namanya bukan jual beli, tapi namanya apa? Namanya raf'ul yad. Raf'ul yad itu apa? Pindah kepemilikan. Jadi akadnya bagaimana? Jadi akadnya jangan sekali-kali kita mengucapkan saya membeli pupuk kandang ini dengan harga sekian, enggak. Tapi gimana akadnya? Akadnya, maukah engkau memindahkan kepemilikan barang ini kepada saya? Nanti saya kasih Anda dengan uang segini. Nah, seperti itu. Atau semisal akad tadi. Maka nggak boleh kita ketika mau beli mau beli pupuk kandang, pokoknya sesuatu yang najis. Seperti apa? Seperti hewan sekalipun. Hewan itu najis atau mutanajis. Ya. Hewan itu najis apa enggak? Najis atau mutanajis. Ya. Loh, kenapa hewan najis? Ya karena mohon maaf, hewan ini ketika dia buang air atau buang air besar, dia mensucikan enggak? Enggak. Jadi dia apa? Mutanajis. Maka ketika membeli hewan kurban atau semisalnya, pokoknya segala sesuatu yang najis atau yang mutanajis, maka dia harus akadnya jangan jual beli, tapi pindah kepemilikan. Atau di sebagian daerah itu ada yang dia menjual apa? Menjual kucing, ya, kucing Persia atau kucing Anggora. Dia najis juga atau terkena najis juga. Nah, maka tidak diperbolehkan. Ada yang diperbolehkan sesuatu yang terkena najis, tapi kalau memungkinkan untuk mensucikannya. Seperti apa contohnya? Seperti misal
barang yang dia kecipratan najis. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita beli HP, ternyata HP tersebut bukan HP, pokoknya barang lah. Barang apapun yang dia sekiranya ketika terkena najis bisa kita bersihkan. Ya, seperti motor lah. Motor ini kan orang biasa pakai kemana-mana, akhirnya terkena najis. Maka kalau motor ini kan bisa nggak kita untuk mensucikannya? Bisa, tinggal dicuci itu bisa. Maka kita jual beli motor boleh. Pokoknya segala sesuatu yang mutanajis, yang terkena najis tapi masih bisa untuk disucikan, maka ini diperbolehkan kita menjualnya atau membelinya. Ya. Yang tidak diperbolehkan itu yang dia betul-betul najis, ya, yang nggak mungkin disucikan lagi, maka akadnya itu bukan jual beli, tapi pindah kepemilikan. Ya. Pindah kepemilikan. Kemudian yang selanjutnya, syarat barang yang dibeli atau yang dijual ini ayakuna nafi'an, harus yang bermanfaat. Ya. Yang bermanfaatnya ini mau manfaatnya sekarang atau manfaatnya nanti bisa kita rasakan. Kalau yang tidak ada manfaatnya, ya, maka tidak sah. Seperti apa? Seperti kita beli kecoa atau kecoa. Kita jual beli kecoa buat apa? Kalau jangkrik itu ada jual belinya, biasa buat burung. Ya. Berarti boleh nggak? Boleh kalau ada manfaatnya buat burung, buat makanan hewan. Tapi ini dia udah nggak bisa kita manfaatkan. Kita beli apa? Beli sandal, tapi yang udah nggak bisa dipakai, yang nggak bisa kita manfaatkan, udah nggak bisa dipakai, jalan ke sana ke sini, ini juga tidak diperbolehkan. Nah, ini buat apa kita membeli sandal yang udah nggak bisa dipakai, buat dipajang aja atau buat apa? Pokoknya segala sesuatu yang sudah kita tidak bisa manfaatkan, tidak bisa kita pakai, tidak bisa kita ambil manfaatnya, maka ini maka barang tersebut tidak boleh dijual atau tidak boleh dibeli. Ada lagi di sebagian kitab itu disebutkan termasuk yang tidak ada manfaatnya ini apa? Yang tidak ada manfaatnya ini seperti rokok katanya. Nah, di sini ada masih yang rokok. Walaupun itu khilaf ya antara para ulama, itu khilaf di dalam masalah rokok, tapi nggak ada manfaatnya. Sebagian ulama mengatakan seperti itu, tapi mungkin sebagian ulama lain ada yang memperbolehkan. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Contoh-contoh, pokoknya kalau dia udah nggak ada manfaat, ya nggak usah dijual, nggak usah dibeli. Tapi kalau dipikir-pikir, orang ketika dia mau beli sesuatu pasti pengen yang manfaat karena memang dibutuhkan. Ya, karena memang dibutuhkan. Atau mungkin manfaatnya nanti, suatu saat nanti, ya. Bukan sekarang tapi nanti. Seperti apa contohnya? Seperti contoh dia membeli kuda, tapi kudanya ini masih kecil. Bisa dimanfaatkan nggak? Nggak bisa. Tapi bisa dia manfaatkan setelah beberapa tahun kemudian. Nah, maka ini diperbolehkan. Kemudian yang nomor 3, an yakuna maqduran ala tasallumihi. Barang yang akan dijual ini bisa diserahkan, ya. Bisa untuk diserahkan. Seperti contoh, saya misalkan menjual barang, menjual baju misalkan, atau menjual sarung. Sarung ini mampu saya serahkan. Ini sarungnya. Nah, yang nggak boleh itu seperti contoh gini, Pak, misalkan
Misalkan saya penjual, Pak, saya mau menjual kepada Bapak burung yang terbang di sana. Itu kira-kira bisa nggak diserahkan? Masih di sungai. Nah, atau ikan yang di sungai itu, ya. Pak, ini ikan yang itu tuh, saya mau jual kepada Bapak. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena apakah dia mampu untuk mengambilnya atau enggak? Atau bisa nggak barang tersebut diserahkan? Nah, kalau bisa, ya silahkan tangkap. Ya. Dan pokoknya intinya ya tadi, orang ini dia bisa diserahkan atau bisa menerima barang tersebut. Kalau nggak bisa diterima atau nggak bisa diserahkan, nggak sah jual ini. Dan nomor 4, an yakuna mamlukan lil bai'. Yang keempat ini, barang yang dijual ini memang punyanya dia, ya. Bukan punya orang. Ya. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah kita bawa barang, ternyata barangnya barang siapa? Barang punya orang. Nah, makanya tidak sah. Ada orang datang misalkan, Pak, ini saya mau jual motor saya ini. Ternyata apa? Ternyata motor tersebut bukan punya dia. Ya, maka tidak sah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, an yakuna ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Harus barang yang dijualnya ini kita ketahui. Yang kita ketahui apa? Jenisnya apa, ya, ukurannya seperti apa, dan sifatnya ini seperti apa. Contoh misalkan kita kalau beli motor ini motornya jenis apa? Oh, jenisnya motor matic misalkan. Misalkan motor matic yang apa? Misalkan dari Honda, Vario misalkan 125. Jadi harus jelas, ya. Atau kita beli bajunya ini warna apa, mereknya apa, ukurannya apa, ini harus tahu. Ya. Jangan sampai kita nanti beli baju belum pernah kita lihat, belum tahu kita ukurannya ukuran apa, karena kita sudah jatuh hati dengan promosinya, akhirnya kita beli. Ternyata ketika kita pakai gak cocok, atau barangnya kekecilan misalnya, atau barangnya kebesaran. Kan zaman sekarang ini luar biasa, orang jualan ini promosi yang nomor pertama, ya. Akhirnya sampai-sampai saking dia punya skill di dalam menarik pembeli ini, orang yang tadinya tidak mau beli pun jadi beli. Ya. Nah, makanya kita harus tahu nih, jenisnya apa, ukurannya seperti apa, ya, dan sifatnya seperti apa. Maka nggak sah kalau dia memberi sesuatu yang tidak diketahui tadi, ya. Nggak tahu apa ukurannya, nggak tahu jenisnya apa. Tiba-tiba dibeli, ternyata ketika sudah kita pegang, sudah kita bawa ke rumah, ternyata barang tersebut mengecewakan, tidak cukup lah dan lain sebagainya. Ya. Dua-duanya harus tahu, ya. Dua-duanya harus tahu. Si pembeli dan si penjual harus tahu. Kalau gini gimana? Suatu hari ini saya misalkan menawarkan kepada Anda, pada Bapak, Pak, ini saya ini punya kitab maulid nih, luar biasa. Dalamnya ini ada Rotib Haddadnya, ada Maulud Habsyinya, ada Maulud Diba lengkap. Akhirnya setelah itu, oh lain kali aja, udah. Tiba-tiba hari besoknya, saya dengan Bapak ini
Ketemu lagi di acara maulid. Kata si bapak, Beb, saya mau membeli kitab yang kemarin Habib tawarkan kepada saya. Oh boleh, tapi kitabnya nggak saya bawa, ketinggalan di rumah. Kalau seperti ini apakah boleh? Akad langsung di situ jual beli? Boleh. Ya. Walaupun kita ketika itu tidak tahu bentuknya seperti apa, tapi kan kemarin sudah tahu. Oh seperti ini, seperti rinciannya. Kalau seperti itu tidak apa-apa. Kalaupun nanti ketika barangnya sudah kita terima ternyata berbeda, nggak seperti yang ditawarkan pertama, maka kita boleh mengembalikannya. Ada khiyar di situ ya, boleh mengembalikannya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi namanya istilah bai' al-mu'athah. Bai' mu'athah itu bahasa gampangnya itu jual beli tapi nggak pakai akad. Kayak yang terjadi di kita ini ya. Kadang-kadang di sebagian daerah itu datang ke warung beli sabun, misalkan beli sabun atau beli beli kopi yang rentengan tuh. Kita datang ke warung tiba-tiba nyobek, ini uangnya Pak. Nah, tiba-tiba seperti itu. Ada nggak banyak nggak seperti itu? Nggak akad lagi, nggak bilang Pak saya jual kopi ini dengan harga sekian. Nah, tapi langsung aja dia sobek atau di situ ada gunting langsung dia gunting, Pak ini uangnya. Atau kalau dia mau minum datang itu biasa orang datang ke tempat langsung ke kulkas ngambil air mineral atau misalkan ngambil Coca-Cola atau teh botol misalkan langsung Pak berapa ini 5.000. Nah, gitu aja. Nah ini boleh nggak jual beli seperti ini? Maka yang mu'tamad dibilang pendapat yang paling kuat tidak boleh. Tapi kata Imam Nawawi boleh kalau itu sudah menjadi adat atau kebiasaan. Ya. Walaupun misalkan kata Imam Nawawi itu di sini, walaupun itu barangnya barang yang bukan barang yang muhaqqarat, bukan barang yang yang kecil-kecil seperti kopi. Tadi kan barang-barang kecil seperti permen. Walaupun yang besar sekalipun. Ya, barang tersebut besar di sini artinya mau besar rupanya atau memang memiliki harga yang mahal, itu kata Imam Nawawi boleh. Ya, kalau itu sudah menjadi adat kebiasaan di tempat tersebut. Ya. Bisa dipahami ya. Wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini, kalau barangkali ada yang ditanyakan, boleh ya. Misalnya ada pertanyaan dari apa yang telah dibahas tadi, boleh. Pertanyaan Tadi kan bahas mengenai binatang yang kena najis. Ya. Nah, bagaimana cara akadnya kalau kita membeli hewan kurban, sapi atau kambing? Ya. ini kalau bukan najis yang bisa dibersihkan dia sah dia beli acuan tuh. Iya. Iya. Itu yang seperti duhun contohnya. Iya. Yang nggak bisa. Iya, mohon maaf. Kalau hewan ini, kalau barang ini memungkinkan untuk dibersihkan, itu sah ya jual beli. Mohon maaf, seperti apa? Seperti hewan itu, seperti kambing, hewan kurban sah jual belinya. Mohon maaf. Ya. Walaupun dia ibaratnya ketika itu tidak dibersihkan terlebih dahulu, tapi mungkin nggak kira-kira dibersihkan, mungkin saja. Ya. Mungkin saja. Jadi untuk hewan kurban itu boleh. Hewan kurban boleh. Ya, ulun anak pandir.
Bismillah. Subhanallah. Ada jenis barang kalau kena najis, tercampur najis, kalau lagi dipisah najisnya. Ya. Ada lagi barang yang terkena najis mungkin dibersihkan. Misal sabun julid, dia tercampur lantai ayam, campur, susah. Lantai cacak, tercampur, kalau lagi dipisah, itu ada boleh lagi dijual, ada boleh lagi dijual. Tapi yang punya kambing, hadangan, itu kalau kena najis kan bisa dibersihkan. Nah jadi itu sah aja jual belinya. Kalau kayak kambing, kayak hadangan tadi. Kada perlu misalnya, perlu nak nukar kambing, mandiin dulu kamu kambing biar misalnya, mandiin dulu hadangan biar, hanya ulun nak nukar hari. Nah jadi barang yang apa tadi mungkin dibersihkan. Nah kayak yang kena najis, nah itu sah jual belinya. Tapi ada barang tertentu kayak cair-cairan itu kalau kemasukan najis itu kalau lagi dibuangi. Minyak misalnya sampah, minyak sampah seliter digitan nih dia banyak di minyak. Sampah sentrum dikamihi oleh. Nah siapa misalnya ada takamih di dalam tuh. Nah, kurangnya ada yang tahunya, ya. Nah, padahal ada kami, kayak orang mengeluarkan kami pada minyak tuh. Munnya kada kawa lagi, maka barang itu kada kawa lagi dijual. Nah, barang yang seperti itu tidak sah dijual apabila najisnya itu tercampur dengan barang itu. Nah, ada lagi pertanyaan yang lain? Nah, jual beli online tuh yang di Shopee ya. Nah, sahkah kada kan? Nah, untuk jual beli online ini sama-sama gaib tuh. Nama jual gaib, nama beli gaib. Barangnya yang dibeli, iya. Tapi kalau memang barang ini barang yang maklum, ya. Barang ini barang maklum ini kita tahu. Memang di situ barang ini jelas. Ya. Walaupun ibaratnya di situ kan ketika orang ngasih tahu itu dia kan mengkategorikan atau memberitahukan barangnya ini gini gitu kan. Dan di situ disertakan videonya atau di situ disertakan foto gambarnya misalkan. Maka apakah boleh jual beli seperti itu? Boleh, boleh jual beli online itu. Sisanya akad lan siapa? Akadnya itu kata sebagian ulama, akadnya itu kalau misalkan karena kan yang diibrah kalau sudah menjadi kebiasaan di kita itu tinggal klik saja itu kan itu kata sebagian ulama itu sudah dikatakan akad karena biasanya kan amalnya seperti itu seperti di kitab Yakut itu ya. Ya. Jadi seperti itu akadnya. Kalau COD itu maka itu akadnya akad taukil atau diwakilkan ya. Akadnya akan diwakilkan. Terus akadnya gimana sama tadi ya. Ketika kita ngeklik itu ya kita sudah mewakilkan. Ada yang mewakilkannya siapa? Yang mewakilkan ini penjual. Penjual ini mewakilkan kepada kurir. Nanti kita akadnya langsung sama kurir. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Al-Quran itu takutnya tidak kepemilikan atau jual beli seperti biasa. Al-Quran Jual beli seperti biasa. jual beli Seperti biasa. Jual beli seperti biasa Al-Quran. Cuman kalau seperti Al-Quran ini diusahakan kita lihat-lihat orang ini
memang mau dibaca apa sekedar beli, tapi ditakutkan orang ini mau menghinakan Al-Quran, makanya syaratnya itu harus orang muslim. Tapi bisa nggak masuk contoh buku maulid dijual ke orang salafi gitu? Bisa juga ya, karena ditakutkan orang itu menghinakan buku maulid tersebut. Ditakutkan. Jadi yang paling bagus itu makan dulu jangan bersekongkol kan kayak itu. Makan di warung sebelum makan itu yang paling bagus, yang paling apik. Sebelum makan bayar dulu. Berapa paman? Apa namanya lamungan ya, atau apa bayar dulu 25.000. Tapi jangan berlebih mau makan. Berlebih, misalkan itu bayar sudah 20.000. Akhirnya ambil bawahnya, ambil macam-macam itu beli lagi orangnya. Itu haram juga itu ya. Jadi yang paling bagus itu bakat dimanapun kita belanja, dimanapun kita membeli atau menjual, bakat kemudian bayar dulu itu lebih bagus, lebih apik seperti itu. Habis ada pertanyaan lagi, insya Allah kita lanjutkan besok sekarang insya Allah. Karena besok kan acara maulid ceramah, jadi kalau hari ini baca kitab. Hari ini malam ini baca kitab, kalau besok kita ceramah maulid di seberang. Al-Fatihah.